Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, selaku moderator dan pemateri pertama dalam pembahasan perkembangan kanak-kanak. Dan yang insya Allah pemateri pada kesempatan hari ini ada dua pemateri, yaitu saya selaku moderator dan pemateri pertama, dan yang kedua yaitu saudara saya, yaitu saudara Rauf. Untuk pada presentasi ini, saya akan memaparkan tentang perkembangan masa kanak-kanak. Yang poin pertama adalah tentang perkembangan tanggapan. Perkembangan tanggapan merujuk pada proses psikologi yang terjadi ketika individu bereaksi terhadap rangsangan atau stimulus tertentu. Tanggapan ini dapat meliputi respon fisik, emosi, dan kognitif. Teori perkembangan tanggapan meliputi yaitu teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif anak-anak melalui rangsangan tahap di mana mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami dunia di sekitar mereka dan bereaksi terhadapnya. Terus yang kedua adalah teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson. Erikson mengajukan konsep terhadap perkembangan psikososial di mana individu melalui serangkaian krisis atau tugas perkembangan yang berbeda pada setiap tahap kehidupan. Tanggapan individu terhadap krisis tersebut membentuk perkembangan mereka. Yang kedua adalah aspek perkembangan tanggapan meliputi perkembangan fisik, perkembangan emosional, dan perkembangan kognitif. Dan saya mengambil dari penelitian atau buku dari sumber Clear Development oleh Robert N. Sager atau studi Andel-C dan Nancy N. Saber. Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan tanggapan pada anak-anak. Atau saya juga mengambil dari jurnal Development Psychology, merupakan jurnal ilmiah yang memuat penelitian dan artikel tentang perkembangan tanggapan pada individu dari berbagai kelompok usia. Yang kedua adalah perkembangan pikiran. Perkembangan pikiran adalah proses psikologi di mana individu mengalami perubahan dalam pemikiran, pemahaman logika, dan kemampuan kognitif lainnya, seiring dengan pertumbuhan dan pematangan mereka. Proses ini melibatkan kemampuan individu untuk memproses informasi dan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memahami dunia sekitar mereka. Teori ini perkembangan pikiran yaitu dari perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget mengajukan bahwa anak-anak mengalami 4 tahap perkembangan yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Dan juga saya mengambil dari teori zona perkembangan Volkismal oleh Levi Vygotsky atau Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa individu berkembang melalui bekerja sama dengan orang lain. Aspek perkembangan pikiran meliputi pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan pemikiran krisis. Dan saya juga mengambil pengertian dari buku Theory of Development Psychology oleh Patricia Miller. Buku ini menyediakan tinjauan mendalam tentang berbagai teori perkembangan pikiran atau konsep-konsep terkait. Saya juga mengambil dari jurnal Cognitive Development, adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada penelitiannya dan perkembangan dalam domain kognitif. Terus selanjutnya yaitu perkembangan daya ingat. Perkembangan daya ingat melibatkan perubahan dalam stabilitas memori, strategi pengelolaan informasi, dan kontrol eksekutif atau kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan proses kognitif. Anak-anak biasanya mengalami peningkatan kapasitas memori jangka pendek dan memori jangka panjang sering bertambahnya usia dan perkembangan otak.
Teori yang saya ambil dalam daya ingat ini adalah teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengalami perubahan dalam memori mereka seiring dengan perkembangan kognitif mereka. Misalnya anak-anak pada tahap operasional konkret memiliki pemahaman yang lebih baik tentang klasifikasi dan pengelompokan objek yang dapat mempengaruhi daya ingat mereka. Yang ketiga, aspek perkembangan daya ingat. Aspek perkembangan daya ingat yaitu meliputi kapasitas memori, kontrol eksekutif, dan strategi pengelolaan informasi. Buku yang saya ambil adalah buku Development Psychology atau Psikologi Adolsky. David dari Levi Keith. Buku ini memberikan tinjauan komprehensif tentang perkembangan daya ingat pada anak-anak dan remaja. Jurnal juga saya mengambil dari Jurnal Memory atau Journal of Experimental Psychology adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada penelitian dan perkembangan daya ingat pada individu dari berbagai kelompok usia. Lanjut yaitu ke selanjutnya ya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa melibatkan proses belajar dan menggunakan bahasa secara efektif termasuk penguasaan kosakata, struktur tata bahasa, pemahaman, dan kemampuan berbicara dengan mendengar. Teori yang saya ambil adalah teori psikolinguistik oleh Noam Chomsky, mengajukan teori tentang bahasa dalam bentuk universal grammar. Ia yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Atau teori dari sosiolinguistik oleh Levi Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan bahasa. Ia berpendapat bahwa bahasa berkembang melalui proses interaksi di mana anak-anak memperoleh bahasa melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang dalam konteks sosial. 3 aspek perkembangan bahasa meliputi pertama perkembangan fonologis, yang kedua perkembangan kosakata, yang ketiga perkembangan tata bahasa, yang keempat perkembangan pragmatik. Sumber yang saya ambil adalah buku Linguistic Development and Education oleh Robert N. Worcester. Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan bahasa pada anak-anak. Atau saya juga mengambil dari jurnal Clear Development at Journal of Clear Linguistics. Adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada penelitian dan perkembangan bahasa pada anak-anak. Dan yang terakhir, perkembangan perasaan. Perkembangan perasaan melibatkan proses di mana individu memperoleh pemahaman dan pengalaman emosi yang lebih kompleks dan mempelajari cara pengaturan yang mengungkapkan emosi dengan tepat. Teori ahli pengembangan perasaan, teori perkembangan emosi oleh Paul Ekman. Ekman mengajukan teori tentang emosi dasar yang melibatkan 6 ekspresi emosi universal, yaitu senang, sedih, takut, marah, jijik, dan terkejut. Aspek perkembangan perasaan meliputi pemahaman emosi, regulasi emosi, kesadaran diri, dan sumber yang saya ambil adalah Emotional Development atau The Organization of Emotions Live in the Early Years oleh Alan Storff. Buku ini membahas secara mendalam tentang perkembangan emosi pada tahun-tahun awal kehidupan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi perkembangan pada anak, yang dimana di sini ada beberapa perkembangan lagi, yang diantaranya perkembangan fantasi, ada juga perkembangan sosial anak, dan juga perkembangan moral, perkembangan masalah, dan juga yang terakhir ada perkembangan keberagaman. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perkembangan fantasi. Apa sih yang disebut dengan perkembangan fantasi itu? Jadi perkembangan fantasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan dan terlibat dalam dunia imajiner. Jadi melibatkan permainan peran, bermain peran, membuat cerita, dan mengembangkan skenario fiktif.
yang memungkinkan mereka berpikir. Jadi berpikirnya itu luas gitu, di luar batasan realitas dan mengembangkan kemampuan problem solving. Ada beberapa manfaat diantaranya yaitu yang pertama mengembangkan kreativitas dan imajinasi, dan yang kedua memecahkan masalah. Untuk selanjutnya perkembangan sosial anak dan remaja merujuk pada proses di mana anak memperoleh keterampilan sosial, mengembangkan hubungan sosial dan memahami aturan norma sosial dalam interaksi dengan orang lain. Perkembangan sosial anak melibatkan pengembangan keterampilan sosial. Di antaranya ada pemahaman sosial, pengembangan hubungan dengan orang lain, dan pengetahuan tentang aturan dan norma sosial. Anak-anak memperbolehkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya mereka, serta melalui pengamatan dan peniruan sosial dan lain sebagainya. Jadi ada teori yang mengenai perkembangan anak dikembangkan oleh Erik Erikson, mengemukakan konsep terhadap perkembangan psikososial yang dimana anak-anak melalui serangkaian kritis atau tugas perkembangan yang berbeda pada setiap tahap kehidupan melalui kemampuan emosional, perspektif orang lain, dan empati. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral itu melibatkan perubahan dalam pemahaman individu, terutama tentang nilai-nilai, prinsip moral, dan etika dalam memandang perbuatan dan perilaku. Anak-anak mengalami pergeseran dalam pola pikir moral seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif sosial dan emosional mereka. Perkembangan moral penting dalam membentuk perilaku etis, pengambilan keputusan yang moral, dan membentuk identitas moral individu. Selanjutnya mengenai perkembangan masalah permainan. Masalah permainan juga dikenal sebagai perkembangan pemecahan masalah, merujuk pada kemampuan individu untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama dalam konteks permainan. Dalam konteks permainan melibatkan kemampuan untuk merencanakan, berorganisasi, berpikir, beradaptasi, dan menemukan solusi yang kreatif. Seorang ahli Vygotsky menekankan pentingnya bimbingan dan dukungan dari orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih terampil dalam membantu anak mengembangkan kemampuan pemecahan masalah melalui zona perkembangan proksimal. Jadi tujuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan jadi tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan berpikir yang imajinatif. Yang terakhir juga ada perkembangan keberagaman, merujuk pada proses di mana individu memperoleh pemahaman dan apresiasi keterampilan untuk berinteraksi dan menghadapi perbedaan dalam budaya, terutama dalam ras, bahasa, dan karakteristik lainnya dalam masyarakat. Jadi perkembangan keberagaman melibatkan pertumbuhan dan kemajuan individu dalam memahami, terutama menghargai dan berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang budaya, entah itu ras, agama, bahasa, dan karakteristik lainnya yang berbeda. Mungkin pembahasannya cukup itu saja yang dipaparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.